Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Membaca kitab suci Al-Qur'an bisa dilakukan dengan 4 keadaan. Apa yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Disebutkan, man qara'a Qur'an wa huwa qa'imun fi sholatin kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanatin. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatin. Wa man qara'ahu kharija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsuna wa isruna hasanatin. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asru hasanatin. Sebutkan, siapa saja orang yang membaca Al-Quran sedangkan dibacanya di dalam sholat dan dia membacanya dalam keadaan berdiri. Ingat, kalau kita dalam sholat kan kita berdiri, baca suratul Fatihah, setelah itu kita membaca surat setelah itu. Maka kalau itu kita lakukan, setiap huruf yang kita baca maka akan mendapatkan 100 hasanah. Dan siapa saja orang yang membaca kitab suci Al-Quran di dalam sholat tetapi dia duduk, kok bisa duduk? Ya, kalau sholat sunnah langsung duduk gak apa-apa. Dia baca takbir, baca fitita, dia baca Fatihah, baca surat, langsung duduk gak apa-apa. Orang yang dalam safar, di pesawat, di kereta kan baca duduk. Atau naudzubillah min dzalik, sholat fardu, orangnya nggak mampu berdiri, langsung duduk sholat tersebut, seperti itu. Berarti dia membaca Quran di dalam sholat tapi dalam duduk. Kalau itu dilakukan, maka setiap huruf dia mendapatkan pahala 50 hasanah. Dan siapa saja orang yang membaca Quran di luar sholat tetapi dia dalam keadaan berwudu, nah ini adalah yang paling banyak kita lakukan, maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan 25 hasanah. Yang terakhir, siapa saja orang yang membaca kitab suci Al-Quran di luar sholat dan dalam keadaan tidak berwudu. Kok bisa? Ya, hafalan atau dia membaca Quran tapi tidak memegang mushaf Quran. Maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan 10 hasanah. Sehingga kita mendapatkan pelajaran dari riwayat ini, cara membaca kitab suci Al-Quran bisa ada 4 keadaan. Yang pertama yaitu dalam sholat berdiri, setiap huruf 100 hasanah. Yang kedua, dalam sholat tapi kita duduk, setiap huruf dilipat gandakan 50 hasanah. Lalu yang ketiga, di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka setiap huruf 25 kali hasanah. Lalu yang terakhir, di luar sholat tidak dalam keadaan berwudu, setiap hurufnya 10 hasanah. Berarti yang paling banyak yang mana? Di dalam sholat berdiri. Nah, maka dari itu kesempatan ini mari kita perbanyak bacaan Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Lalu pertanyaannya, saya tidak hafal dengan surat-surat, saya bisa hafalnya cuma surat-surat yang pendek dan sebagainya. Jangan khawatir. Maka karena luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja kita membaca surat-surat pilihan sehingga pahalanya pun begitu banyak. Di antaranya dalam riwayat disebutkan, siapa yang membaca surat Yasin sama seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Sehingga bisa saja kita dalam sholat membaca setelah Fatihah, membaca Yasin. Dalam sholat, berarti apa? Seperti menghatamkan 1 kali Yasin, menghatamkan 10 kali Quran. Lalu riwayat lain disebutkan, siapa saja yang membaca surat Az-Zalzalah, surat itu menyemai setengah Quran. Berarti kalau kita membaca 2 kali surat Az-Zalzalah seperti menghatamkan 1 kali Quran. Lalu kita membaca surat pendek yang lain, yaitu surat At-Takatsur. Beliau SAW bersabda, barang siapa membacanya sama seperti membaca 1000 ayat. Lalu yang hadis yang maksur yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Quran. Sehingga kalau kita membaca 3 kali, berarti seperti kita khatam Quran. Dan barang siapa membacanya 10 kali, maka disebutkan dalam riwayat, bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan istananya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga surat-surat pendek ini mungkin bisa kita baca dalam keadaan sholat, berdiri, sehingga pahala kita dilipatkan gandakan dengan banyaknya. Atau kita kepingin
mau menghatamkan Quran, baca Quran dalam sholat. Tapi pertanyaannya tadi, wah kita nih banyak surat-surat yang tidak hafal, hanya sedikit sekali. Jangan khawatir, ada cara bagi orang yang kurang hafalannya dalam surat-surat Quran, tapi dia ingin menghatamkan Quran di dalam sholat, maka bisa dilakukan dengan membawa kitab suci Al-Quran. Misalnya ini kitab suci Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan, yaitu kita melakukan berdiri dalam sholat, ya seperti itu. Katakan kita melakukan seperti ini. Ya, ini kitab suci Al-Quran, kita sampai di sini. Lalu kita setelah niat sholat, katakan ini sholat sunnah atau duha dan sebagainya. Allahu Akbar. Nah, setelah kita baca iftitah, Fatihah, lalu kita baca kitab suci dengan bagaimana? Kita buka yang sudah kita tandai, kita baca. Kita setelah baca sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin 1 ain, 2 ain setelah selesai, kita tutup lagi, lalu kita taruh di sini, lalu kita rukuk. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Lalu kita melakukan sujud. Allahu Akbar, duduk di antara sujud. Allahu Akbar, sujud kedua. Allahu Akbar, lalu berdiri menuju rakaat berikutnya. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah. Lalu saat kita baca surat, kita ambil lagi, kita buka, kita baca sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita tutup, balik, lalu kita rukuk kembali, dan sebagainya. Seperti itu. Berarti, ini adalah cara yang mudah untuk mendapatkan, yaitu keutamaan membaca Quran, yang mana kalau kita baca dalam kondisi tersebut, pahalanya setiap huruf dilipat gandakan 100 kali, yaitu dalam keadaan sholat dan berdiri. Sehingga mari metode ini yang setelah banyak dilakukan oleh para ulama-ulama salaf kita, silakan kita amalkan. Sehingga akan memperbanyak pahala bacaan Quran kita, terutama yang dilakukan dalam keadaan sholat dan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkannya. Subhanallah. Yang tiga, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.